Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang konsep permintaan. Oke, permintaan dan penawaran ya. Permintaan dan penawaran merupakan sebuah sisi di mana ketika kita meminta suatu barang ya yang dilihat dari seorang konsumen, dan penawaran bagaimana kita menawarkan sebuah barang yang dilihat dari seorang produsen. Yang akan Ibu bahas sekarang lebih detailnya yaitu bagaimana kita mengaplikasikan ke dalam sebuah fungsi. Nah, waktu kemarin kita sudah menjelaskan ya, permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta. Sedangkan kalau penawaran, jumlah barang yang ditawarkan. Makanya di sini simbolnya adalah QD, sedangkan kalau penawaran simbolnya adalah QS. Ya. Nah, bagaimana ketika di pasar diketahui pada saat ya di sini contoh soal bagaimana kita mengaplikasikan ke dalam fungsi ya. Pada saat harga buku itu kita simbolkan dengan price ya, sebesar 10.000 ya. Nah, kemudian permintaan itu berarti QD sebesar 10 lusin. Sedangkan ketika harga bukunya turun, berarti di sini ada kondisi perubahan harga. Ini harga yang pertama kita simbolkan dengan P1. Harga yang kedua kita simbolkan sekarang dengan P2. Turun sebesar atau menjadi 8.000. Maka yang ditawarkannya atau Q2 berubah, yang pertama kan Q1 ya, sekarang berarti Q2 berubah menjadi 16 lusin. Nah, seperti yang kita sudah bahas ketika permintaan sebuah barang, hukum permintaan, jika harganya turun, maka yang diminta akan bertambah. Jadi ketika seorang konsumen itu akan membeli lebih banyak barang ketika menunggu harganya turun. Nah, ini merupakan perilaku seorang konsumen ya, atau hukum demand. Maka kita akan mencari fungsi permintaan. Nah, seperti yang diketahui, fungsi permintaan itu adalah QD sama dengan A min BP. Nah, kita akan mencari fungsi seperti ini. Nah, seperti yang dikatakan ya, min itu asumsikan sebagai negatif ya, artinya hukum permintaan berbanding terbalik. Berbanding terbalik seperti ini, ketika harganya turun ya, harganya turun, maka yang diminta akan bertambah. Ini berarti terbalik ya, di satu sisi turun, di sisi lain bertambah. Oke, maka kita akan menyelesaikan fungsinya ya, dijawab seperti yang kemarin. Fungsi ketika kita akan mencari sebuah fungsi permintaan ya, rumusnya adalah Q min Q1 dibagi Q2 min Q1 sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. Berarti di sini Q min, masukin ya Q1-nya yaitu sebanyak 10 lusin dibagi Q2 min Q1, Q2 16 dikurangin 10, kita langsung aja sebanyak 6 lusin. Oke, sama dengan P min 10.000, P1-nya kita masukin, P2 dikurangin P1, 8.000 dikurangin 10.000, berarti min 2.000. Oke, ya, min 2.000. Nah, sekarang kita perkalian silang ya, berarti min 2.000 Q, nah dikali min 2.000 dikali min 10 berarti plus 20.000 sama dengan 6P min 60.000. Maka dihasilkan seperti kita keluarkan yang 20.000-nya, berarti min 2.000 Q sama dengan 6P min 60.000 dikurangin 20.000. Oke, berarti min 2.000 Q sama dengan 6P min
80.000. Nah, karena di sini Q itu harus positif, berarti kita bisa dikali dengan negatif ya. Berarti ini 2000 Q sama dengan min 6P plus 80.000. Maka Q sama dengan min 6P plus 80.000 dibagi 2000. Maka Q dihasilkan, ini kita bagi ya, berarti min 6 dibagi 2000 ya, bagi 2000. Berarti hasilnya adalah min 0,003 P plus 80.000 dibagi 2000, hasilnya ini kita coret ya. Coret, berarti 80 bagi 2 hasilnya 40. Nah, berarti fungsi QD adalah Q sama dengan min 0,003 P plus 40. Atau kita bisa seperti pada fungsi A min BP, berarti ini kita akan katakan A positif 40 min BP. B itu selalu berhubungan dengan koefisien variabel P ya. Itu min 0,003 P. Berarti kita sudah sesuai deh. Berarti koefisien B-nya harus tanda negatif. Nah, seperti ini fungsi permintaan. Ya. Contoh bagaimana kita mencari fungsi permintaan. Kemudian ketika fungsi penawaran, ini hampir sama ya dengan fungsi permintaan, cuman bedanya kalau penawaran itu ya, contoh soal penawaran itu ketika misalkan harga di pasar itu harganya misalkan 40 ya. Kita beli sebuah barang harganya 40. Nah, jumlah yang ditawarkannya adalah sebanyak 10 unit. Sedangkan ketika harganya berubah menjadi 60, maka yang ditawarkan sebanyak 20. Artinya di sini harga pertama P1 40, harga kedua adalah 60. Yang ditawarkan pertama Q1 10, Q2-nya 20. Kita lihat ya di sini. Ketika harganya naik, maka yang ditawarkan bertambah. Maka waktu kemarin kita bahas, fungsi penawaran itu adalah A plus BP. Plus menandakan positif. Positif ini berbanding lurus. Artinya jika harganya naik, maka yang ditawarkan akan ikut naik juga. Nah, seperti ini rumusnya sama ya. Nanti kalian cari Q min Q1 sama dengan Q2 min Q1 ya, sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. Ya. Seperti ini fungsi demand dan supply. Nah, sekarang bagaimana ketika demand dan supply mencapai titik equilibrium atau keseimbangan ya. Keseimbangan itu ketika QD sama dengan QS atau ketika PD sama dengan PS. Seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin, keseimbangan pasar terjadi ketika adanya kesepakatan harga antara pembeli dan penjual, yaitu ketika harganya demand dan supply itu sama dan QD dan QS juga sama. Contoh misalkan bagaimana cara menghitung keseimbangan pasar. Diketahui PD sama dengan ya 30 min 1,5 Q. Nah, ini berarti demand ya. Permintaan harga demand. Jadi fungsi itu bisa di depannya QD, bisa PD. Sedangkan diketahui 2PS sama dengan 20 plus Q. Nah, di sini PS itu harus 1 ya, 1 unit. Berarti kalian boleh dibagi dulu ya. Berarti PS sama dengan 20 plus Q dibagi 2, maka hasilnya adalah 20 dibagi 2, 10 ditambah 1 per 2 Q. Nah, makanya kita akan langsung ya hitung bagaimana keseimbangan pasar, yaitu dengan bisa PD sama dengan PS atau bisa QD sama dengan QS. Kalau kita ubah ke QD, berarti kan PD sama dengan 30 min 1,5 Q. Berarti 1,5 Q sama dengan 30 min P. P
Kita langsung bagi ya, berarti Q sama dengan 30 min P dibagi 1,5, berarti 20 min 0,6 P. Sedangkan ketika kita ubah dari fungsi PS menjadi Q, ya, boleh dari sini atau boleh dari yang di bawah, ya. Berarti PS sama dengan 10 plus setengah Q, ya, setengah Q. Berarti min setengah Q sama dengan min P plus 10. Atau setengah Q sama dengan P min 10. Berarti di sini Q sama dengan, kita langsung bagi ya, min 20 plus 2P. Jadi nanti sekarang kalian coba hitung bagaimana persamaan keseimbangannya QD sama dengan QS. Demikian pembahasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.